Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Sinta Septiani. Saya dari kelas 12 serta 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi Android, dan aplikasi iOS. Sebelum ke materi, di sini ada sedikit biodata diri saya. Nama lengkap saya Sinta Septiani. Saya sering dipanggil Sinta. Saya dari kelas 12 RPL 4. Saya sekarang tinggal di lingkungan Sinangpalai, RT 3 RW 4, Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Di sini juga ada alamat email saya @septianisinta. Maaf, ini di sini salah ketik, harusnya @septianisinta62@gmail.com. Di sini juga ada sosial media saya, yaitu Instagram @sinta_septiani_. Dan terakhir ada nomor HP atau nomor WhatsApp saya. Lalu kita langsung ke materi. Apa itu aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi Android, dan aplikasi iOS. Aplikasi. Apa yang dimaksud dengan aplikasi atau application? Dalam ilmu komputer, pengertian aplikasi adalah suatu perangkat lunak atau software atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Istilah aplikasi sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu application, yang dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, dalam pengembangannya, aplikasi dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Di antaranya, 1. Aplikasi desktop. Apa itu aplikasi desktop? Yaitu aplikasi yang hanya dijalankan di perangkat PC, komputer, atau laptop. 2. Apa itu aplikasi web? Yaitu aplikasi yang dijalankan menggunakan komputer dan koneksi internet. 3. Aplikasi mobile. Apa itu aplikasi mobile? Yaitu aplikasi yang dijalankan di perangkat mobile, di mana untuk kategori ini penggunaannya sudah banyak sekali. Selanjutnya, aplikasi berbasis desktop dibuat dengan menggunakan 3 bahasa pemrograman, yaitu Net, Java, dan Delphi. Mengapa banyak yang menggunakan bahasa pemrograman tersebut? Berikut alasannya. 1. Net. Keunggulan dari Net yaitu memungkinkan developer membuat aplikasi Windows-based yang di-launch melalui Internet Explorer sehingga dapat memanfaatkan switch window komponen untuk aplikasi web. 2. Java. Keunggulan bahasa Java terdapat pada fitur yang dimilikinya, seperti Java Virtual Machine atau JVM, berbagai collection, dan lainnya, serta bersifat multi-platform. Library class yang lengkap, bergaya C++, dan pengumpulan sampah otomatis. 3. Delphi. Keunggulan bahasa Delphi antara lain dapat mengcompile menjadi single X2BEL, memudahkan distribusi dan meminimalisir masalah yang terkait dengan versioning. Banyaknya dukungan dari pihak ketiga terhadap TCL ataupun tools pendukung lainnya seperti dokumentasi dan debugging, serta mendukung multiply platform dari source kode yang sama. Yang kedua, apa itu aplikasi web? Aplikasi web yaitu salah satu komputer yang bisa diakses menggunakan browser melalui jaringan komputer seperti internet atau lokal intranet. Sebagai media transmisinya, istilah lain dari aplikasi web yaitu web application atau web app. Apa itu fungsi aplikasi web?
Fungsi utama dari aplikasi web yaitu digunakan untuk mengolah data secara cepat melalui jaringan internet, di mana nantinya pengguna bisa mengakses data atau informasi yang mereka butuhkan melalui smartphone, laptop, dan PC dengan syarat perangkatnya harus sudah terinstall browser dan terkoneksi ke jaringan internet atau lokal. Lalu, bagaimana alur kerja web? Klien yaitu komputer, PC, laptop, dan smartphone yang terhubung ke sebuah jaringan bisa dikategorikan sebagai klien pada web app. Perangkat-perangkat tersebut bisa mengakses aplikasi web melalui perambar atau browser, contohnya Google Chrome, Opera, dan lainnya. Server merupakan perangkat komputer dengan spesifikasi tertentu dan bertugas menyimpan data-data atau informasi dari sebuah aplikasi web sehingga klien bisa dengan mudah mengaksesnya. Lalu apa itu kelebihan dan kekurangan aplikasi web? Kelebihan: aplikasi web dapat kita pakai pada sistem operasi apapun. 2. Tanpa harus melakukan instalisasi pada perangkat mobile ataupun PC, kita bisa menggunakan web app. 3. Kita juga bisa mengakses atau menggunakannya di berbagai perangkat seperti PC, laptop, smartphone, dan tablet. 4. Perangkat yang kita pakai tidak harus memiliki spesifikasi tinggi ketika ingin menggunakan atau mengakses sebuah web app. Kekurangan: 1. Membutuhkan koneksi jaringan komputer seperti internet atau intranet. 2. Membutuhkan keamanan tinggi pada web server agar tidak down dan selalu berjalan dengan normal. Lalu selanjutnya, aplikasi Android. Apa itu aplikasi Android? Android adalah sistem aplikasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007 bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance. Setiap aplikasi berada dalam sandbox keamanannya sendiri yang dilindungi dengan fitur keamanan Android berikut. 1. Sistem operasi Android merupakan sistem Linux multi pengguna yang di dalamnya seperti aplikasi adalah pengguna berbeda. Secara default, sistem menetapkan ID pengguna Linux unik kepada setiap aplikasi. ID ini hanya digunakan oleh sistem dan tidak diketahui aplikasi. Sistem menetap izin bagi semua file dalam aplikasi sehingga hanya ID pengguna yang diizinkan yang bisa mengaksesnya. 3. Setiap proses memiliki mesin virtual atau VM, sehingga kode aplikasi berjalan secara terisolasi dari aplikasi lainnya. Dan terakhir, secara default, setiap aplikasi berjalan dalam proses Linux-nya sendiri. Sistem Android melalui proses bila ada komponen aplikasi yang perlu dijalankan, lalu mematikan proses bila tidak lagi diperlukan atau bila sistem harus memulihkan memori untuk digunakan aplikasi lain. Selanjutnya, aplikasi IoT. Apa itu aplikasi IoT? Internet of Things atau IoT. Pertama kali dikeluarkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 di salah satu presentasinya. Kini banyak perusahaan besar mulai mendalami Internet of Things, sebut saja Intel, Microsoft, Oracle, dan banyak yang lainnya. Lalu, apa saja manfaat aplikasi IoT? 1. Monitoring lingkungan. IoT dapat digunakan untuk melihat kondisi air secara real-time di waduk irigasi bagi para petani ataupun peternak untuk informasi debit air masih banyak atau tinggal sedikit di laut sebagai mitigasi bencana ke para pelaut dan nelayan. Dengan monitoring ini, kita bisa melihat pergerakan jenis usaha kiat tiap hari dan tiap bulan selama beberapa tahun untuk melihat grafik naik turunnya usaha. 2. Sensor peralatan. Kebanyakan biasa konsumsi peralatan di pertambangan diukur berdasarkan kapasitas dan pengalamannya saja,
Tapi dengan IoT, perusahaan tambang dapat mengukur peralatan mana yang BBM-nya sudah mau habis, beberapa stok BBM di site, peralatan mana yang olinya harus diganti, dan lain sebagainya sehingga dapat terukur secara cepat dan tepat. Hal ini sangat memungkinkan karena modul IoT dapat memberikan informasi langsung dari mesin atau peralatan di tambang. Demikian untuk perkapalan, di pabrik industri, dan juga tentunya di infrastruktur IT perkantoran modern. Ada juga sensor RFID pada helm untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. 3. Bidang kesehatan. IoT yang merambah pada pengguna elektronik rumahan dapat memudahkan orang untuk berbagai hal, misal untuk listrik seperti AC switch. Jika Anda lupa mematikannya, maka biaya listrik akan mahal. Dengan aplikasi Home Management, Anda dapat mematikan AC dan lampu di rumah atau menyalakan kembali sebelum Anda tiba di rumah. Gedung perkantoran dapat lebih mengoptimalkan seluruh fasilitas yang ada, baik untuk penghematan listrik maupun untuk pengendalian gedung terintegrasi. Jadi, kesimpulannya, tanpa kita sadari bahwa Internet of Things atau IoT sudah berada di sekitar kita, termasuk barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, contohnya ponsel, alarm, hingga mobile yang smart dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things membuat suatu permasalahan yang kompleks menjadi simpel dengan proses pengotomatisasi dan juga monitoring secara real time yang membuat teknologi IoT ini hanya membutuhkan koneksi internet dengan perangkat ponsel dengan jaringan Wi-Fi. Secara tidak langsung, konsep Internet of Things ini juga banyak menjadi suatu bisnis di Indonesia, mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, hingga infrastruktur menggunakan teknologi Internet of Things yang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kata-kata yang kurang menyenangkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.